Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Saskia, SPD MPD. Di sini saya perwakilan dari Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Pada kesempatan kali ini, saya peserta PKDP BIT 1A 2026. Saya akan menjelaskan video bahan ajar tentang pengantar teori bahasa Indonesia, yaitu keterampilan berbahasa. Mari kita simak apa saja itu keterampilan berbahasa. Pada kesempatan ini kita harus tahu dulu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang mana diharapkan mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pendidikan dan terampil berbahasa dalam menyampaikan gagasan dan juga dapat mengevaluasi dampak keterampilan berbahasa. Setelah itu sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana sub CPMK ini diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan mekanisme keterampilan berbahasa. Lalu apa saja tujuan pembelajaran bahasa Indonesia? Di sini ada beberapa poin tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar dan juga fungsi bahasa Indonesia dalam pembelajaran madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, menguasai keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. 4 poin ini sangat penting untuk kita kuasai dalam keterampilan berbahasa. Setelah itu, yang poin ketiga, menganalisis serta memperbaiki kesalahan berbahasa sesuai akidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini harus kita ketahui dulu. Apa saja? Menganalisis serta memperbaiki kesalahan. Jangan sampai nanti salah pengertian. Lalu juga di sini mengembangkan budaya literasi dan apresiasi sastra anak dalam pembelajaran. Setelah itu, merancang asesmen media dan bahan ajar bahasa Indonesia yang kontekstual, menyelesaikan permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan data dan kebutuhan peserta didik, menyajikan praktik pembelajaran bahasa Indonesia secara komunikatif, kreatif, dan juga profesional. Ketiga ini sangat penting, harus kita kuasai. Setelah itu, keterampilan berbahasa merupakan kunci komunikasi dan kesuksesan, yang mana bahasa Indonesia merupakan jembatan antara pikiran dan juga dunia nyata. Menguasai keterampilan berbahasa bukan sekedar akademis, ini juga merupakan investasi untuk karir, hubungan sosial, dan pengaruh di masyarakat. Sangat penting sekali untuk kita dalam keterampilan berbahasa. Kenapa? Kalau kita tidak terampil dalam berbahasa, maka kita susah untuk berkomunikasi. Bayangkan kalau kita di lingkungan orang-orang yang bukan daerah kita, misalkan orang Jawa atau orang Kalimantan atau orang Papua, kita malah membawa bahasa daerah. Apakah nantinya bisa berjalan dengan baik komunikasi atau malah terhambat? Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami dan dapat membangun relasi dengan baik. Apa itu keterampilan berbahasa? Keterampilan bahasa adalah seni menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Lebih dari sekedar tata bahasa, ia mencakup 4 pilar utama yang saling melengkapi dan membentuk fondasi komunikasi manusia. Yang pertama, menyimak. Memahami dan memaknai pesan lisan diterima secara aktif dan penuh perhatian. Yang kedua, membaca. Mempresentasikan lambang tertulis untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu. Berbicara adalah poin ketiga, yang mana menyampaikan ide dan gagasan secara lisan dengan jelas dan persuasif. Yang keempat, menulis. Diharapkan dapat menyusun gagasan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk teks yang bermakna. Lalu apa saja aspek reseptif? Yang mana di sini aspek reseptif adalah kemampuan menerima dan memahami informasi dari luar diri kita. Menyimak dan membaca menjadi 2 fondasi utama yang memperoleh pengetahuan, membangun empati, dan mengembangkan wawasan yang luas. Menyimak merupakan proses aktif memahami pesan lisan, bukan sekedar mendengarkan bunyi, tetapi memaknai konteks nada dan tujuan pembicara secara menyeluruh. Yang terakhir kita
Berbicara merupakan menyampaikan ide secara lisan dengan efektif, melibatkan intonasi, pilihan kata, dan kemampuan membaca audiens agar pesan tepat sasaran. Salah satunya dialog dan diskusi dua arah. Setelah itu, presentasi dan pidato publik, dan yang terakhir negosiasi dan persuasi. Di sini menulis merupakan menyusun gagasan secara sistematis dan bertahap melalui proses pramenulis, draft, revisi hingga publikasi. Tulisan yang baik bersifat jelas, logis, dan terstruktur. Yang mana contohnya artikel, laporan, dan esai. Korespondasi merupakan profesional, karya kreatif, dan akademik. Sinergi keempatan keterampilan merupakan di sini sinergi keempat keterampilan. Berbahasa bukanlah kemampuan yang berdiri sendiri-sendiri. Keempat pilar ini saling mendukung dan saling membentuk siklus komunikasi yang dinamis dari menyerap informasi, input hingga menciptakan pesan baru, yaitu output. Bisa kita lihat di sini yang mana input dan yang mana output. Misalkan membaca merupakan input untuk memahami dari kata menyimak. Setelah kita menyimak, kita bisa berbicara dengan baik. Begitupun nanti sebaliknya, dari menulis ke membaca, menyimak ke berbicara, mereka saling keterkaitan. Lalu di sini, mengapa penting bagi karir yang mana di dunia profesional kemampuan teknis saja tidak cukup. Komunikasi yang tajam dan efektif adalah pembeda antara profesional biasa dan kepemimpinan yang berpengaruh. Hampir setiap profesi bergantung pada kecakapan berbahasa. Contohnya hukum dan advokasi, jaksa dan pengacara yang bergantung pada kefasihan berbicara dan kemampuan menulis. Setelah itu jurnalisme dan media, itu harus pintar kita berbicara dengan baik, menyampaikan ide-ide yang kritis, menulis ringkasan, dan menyampaikan fakta secara akurat kepada publik. Setelah itu manajemen dan kepemimpinan adalah komunikator ulang, mampu menginspirasi tim, menyampaikan visi, dan menyelesaikan konflik melalui kata-kata. Tantangan dalam berbicara, cukup banyak sekali tantangan, yang mana berbicara ini bukan sekedar mengeluarkan bunyi. Pertama, kita harus sering melakukan dialog sehari-hari. Untuk apa? Untuk melatih spontanitas, sehingga kita bisa terbiasa. Setelah itu, diskusi kelompok untuk membangun kepercayaan diri. Debat terstruktur untuk mengasah argumen, pidato, dan presentasi untuk menguasai panggung. Seni menulis dan efektif. Di sini, menulis yang baik bukanlah bakat bawaan. Ini adalah proses yang dapat dipelajari dan harus sering kita asah. Setiap tulisan yang bermakna lahir dari tahapan yang terstruktur, dari benih, ide hingga teks mempengaruhi pembaca. Yang pertama harus pramenulis, menggali ide, menentukan tujuan, menyusun kerangka pikiran secara menyeluruh. Draft awal yang mana nanti menuangkan ide ke dalam kalimat tanpa hambatan. Fokus pada alur, bukan kesempurnaan. Setelah itu ada namanya revisi, menyempurnakan struktur, logika, dan diksi agar tulisan menjadi jelas dan kuat. Dan yang terakhir yaitu publikasi, menyajikan tulisan kepada pembaca dengan format dan bahasa yang tepat sasaran. Fondasi komunikasi efektif, yang mana sebelum kita dapat berbicara atau menulis dengan baik, kita harus terlebih dahulu menjadi penerima pesan yang cerdas. Menyimak dan membaca adalah akar dari seluruh pohon keterampilan berbahasa. Menyimak bukan sekedar mendengarkan, yang mana merupakan identifikasi, menangkap bunyi dan kata, pemahaman, memproses makna dan konteks. Dan yang terakhir, evaluasi, yang mana menilai pesan dengan merespon. Kekuatan membaca, di sini membaca adalah pintu masuk menuju
informasi global, sebuah keterampilan yang melampaui sekedar mengeja kata demi kata. Pembaca yang terlatih mampu menyerap, menganalisis, dan mengevaluasi teks secara kritis. Yang pertama, memperkaya kosakata. Setiap buku dan artikel baru memperkenalkan kata frasa dan ekspresi yang memperluas kemampuan komunikasi secara signifikan. Yang kedua, melatih logika berpikir. Membaca teks yang kompleks melatih otak dan mengikuti alur argumen, menemukan pola, dan membangun pemahaman yang terstruktur. Yang terakhir, membaca kritis, yang mana kemampuan menganalisis argumen di balik teks, mempertanyakan asumsi, dan mengevaluasi keabsahan informasi yang disajikan penulis. Menguasai dunia lisan, di sini kemampuan berbicara yang mumpuni membuka pintu-pintu tertutup bagi mereka yang hanya mengandalkan kemampuan teknis. Suara Anda adalah instrumen, dan instrumen yang terasa mengubah segalanya. Teknik berbicara di depan publik. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan. Riset topik mendalam, menyusun materi yang logis, dan antisipasi pertanyaan dari audiens. Kedua, penyampaian, yang mana menguasai intonasi, suara, membangun kontak mata, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan. Jejak tulisan yang berpengaruh, meninggalkan warisan yang melampaui waktu dan jarak, dari manifesto kemerdekaan hingga novel sastra. Kata-kata yang ditulis dengan cermat memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang kita. Proses kreatif menulis. Di sini menemukan topik yang relevan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan membaca. Setelah itu menata struktur, susunan alur, berpikir logis dari pembukaan yang menarik, isi padat, hingga menutup yang berkesan. Kekuatan kata, pilih diksi yang tepat untuk pembaca, kata yang benar di tempat yang benar, mampu mengubah paragraf biasa menjadi luar biasa. Ringkasan perjalanan bisa kita lihat di sini. Penguasaan bahasa adalah perjalanan seumur hidup yang dimulai dari dua fondasi besar: kemampuan menyerap informasi, reseptif, dan kemampuan menghasilkan pesan produktif. Keduanya saling menguatkan dan membawa kita menuju versi terbaik diri kita. Aspek reseptif, menyimak dan membaca, menyerap data, membangun pemahaman, dan memperkaya wawasan dari dunia sekitar. Sedangkan aspek produktif, berbicara dan menulis, menciptakan pesan yang bermakna, mempengaruhi orang lain, dan meninggalkan jejak yang berdampak. Tujuan akhir, yaitu komunikasi yang efektif, adalah kunci untuk membangun peluang profesional, membangun relasi bermakna, dan meraih kesuksesan berkelanjutan. Mulailah hari ini baca satu artikel, simak satu podcast, tulis satu paragraf, dan bicaralah dengan satu orang baru. Konsistensi kecil menciptakan perubahan besar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari video bahan ajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berfungsi dengan baik dan dapat kalian serap untuk diterima dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terampillah dalam berbahasa, karena jika kita terampil berbahasa, maka dunia akan mendekat kepada kita. Orang yang cerdas akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan terarah. Semangat menggapai cita-cita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.